Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat di SDN Negeri 08 6 Lingkung yang telah hadir pada siang ini. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan atas partisipasinya mengikuti diseminasi budaya positif ini. Pada kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan diseminasi positif, budaya positif di sekolah, ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang tepat untuk ditanami. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi siswa dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling menghargai, saling belajar, dan saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter baik tersebut akan membentuk budaya positif di sekolah. Pada materi budaya positif, saya akan mencoba memaparkan 6 aspek yang ada di budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum mengenal tentang istilah-istilah baru dalam menciptakan budaya positif. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Dalam materi ini saya ingin ada 2 orang guru yang maju ke depan membantu saya. Kira-kira ceritanya begini, guru A dan guru B. Nanti ditentukan siapa yang guru A dan siapa yang guru B-nya. Kemudian guru A mengepal tangannya, entah apa itu yang ada dalam tangannya, dan guru B berusaha membujuk guru A agar kepalan tangannya terbuka. Boleh dengan cara dibujuk guru B ini, boleh dengan cara diancam, dihardik, dirayu, atau disuap. Pokoknya apa saja agar kepalan tangan guru B itu bisa dibuka. Sekarang saya mau 2 orang guru tampil ke depan mempraktekkan kepalan tangan tersebut. Ya, saya minta dulu Ibu Tika dan Ibu Tuti ke depan. Silakan berdiskusi siapa yang guru A, siapa yang guru B-nya. Ayo tampil ke depan. Yang mengepal tangan guru A. Nah, guru A mengepal tangan dan guru B merayu. Bagaimana cara guru B agar kepalan tangan Bu Tuti itu terbuka atau terlepas?
Ya, boleh? Apa kira-kira di belakang Ibu Tuti itu? Ada, Bu? Ada. Boleh diangkat tangannya, Bu? Ya, ada, Ibu. Boleh diangkat tangannya, Bu? Ya, ada. Apa yang Ibu sembunyikan di dalam? Ya, ada. Saya kepo loh, Bu. Coba dirayu ya, agar kepalan tangan Bu Tuti itu terbuka. Bagaimana cara Bu Tika? Rayu sepuasnya. Tunjukkan skill merayumu, Bu. Memaksa boleh kan, Bu? Ya boleh. Pokoknya bagaimana caranya agar Bu Tuti membuka kepalan tangannya. Tetap Bu Tuti tidak mau. Coba tanya lagi. Tetap tidak mau Ibu Tuti? Sudah dipaksa loh, Bu. Dikasih waktu 5 menit lagi untuk merayu bagaimana caranya supaya kepalan tangan Bu Tuti itu terbuka. Tetap gak mau, Bu. Tetap gak mau? Iya, Bu. Kasih permen, Bu. Kasih es walk. Ke kampus lah, Bu. Oh, tetap juga tidak mau. Bagaimana Bu Tika? Menyerah atau lanjut? Menyerah dulu, Bu. Menyerah. Menyerah. Oh, begitu. Baiklah. Tepuk tangan dulu ya untuk kegiatan dari Bu Tuti dan Bu Tika. Silakan duduk kembali. Ternyata usaha yang dilakukan oleh Bu Tika agar kepalan tangan Bu Tuti terbuka itu tidak berhasil. Sekarang saya tanyakan, apakah ada yang disalahkan dari dua orang guru tersebut? Salah? Salah atau benar? Bu Tuti tidak mau membuka kepalan tangannya, itu salah atau benar? Tapi kalau dirasa ada salahnya. Kenapa ada salahnya, Bu? Ini berhubungan dengan materi kita, Bu. Karena yang ibu ada. Ya. Berarti dengan penentukan saat ini hanya guru A menampakkan kerasnya gitu. Baiklah, terima kasih ya Bu Zainis. Sekarang sesuai dengan materi kita ya, perubahan paradigma belajar ini erat kaitannya dengan yang dilakukan oleh Bu Tuti tadi adalah tentang kontrol dirinya. Siapa kira-kira yang bisa mengontrol diri kita? Dari kegiatan tadi, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Berarti mau atau tidak mau Bu Tuti membuka tangannya, itu baliknya ke pengontrolan diri yang dilakukan oleh Ibu Tuti. Begitu juga dengan anak didik kita. Dia mau atau tidak mau belajar, itu tak lepas dari kontrol dirinya, ya. Sekarang ada posisi kontrol, teori dari seorang psikiater pendidik, yaitu William Glasser. Dalam teori ini dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang posisi kontrol terhadap siswa. Itu yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Biasanya itu dalam pembelajaran, kalau kita lihat ada siswa yang berhasil dia melewati proses pembelajaran, dia mau menulis apa yang disuruh oleh ibu gurunya. Kadang kita merasa kita berhasil mengontrol murid kita, padahal kenyataannya adalah kontrol diri yang dilakukan oleh siswa kita. Dia berarti berhasil mengontrol dirinya karena mungkin dia merasa bermanfaat tentang apa yang dia lakukan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya membuat orang merasa bersalah dan mengkritik sudah menggiring opini seseorang dalam identitas gagal. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan kritik atau membuat orang merasa bersalah, yang terjadi pada diri siswa kita adalah dia merasa tidak baik, dia merasa
salah itu saja yang ada dalam pikirannya. Berarti kita berhasil menekan siswa kita dengan kalimat negatif bahwa dia bersikap salah dan salah. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini yang sering terjadi pada diri kita aja ya Bu, Bapak Ibu. Seringkali kita ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sebenarnya dalam pembelajaran ketika kita memberikan penguatan positif, baik itu berupa bujukan atau pemberian reward, itu dapat meningkatkan hasil pembelajaran, berubah karakter siswa kita. Ternyata teori yang kita pakai selama ini, baik saya pribadi ya, itu tidak efektif dalam menerapkan budaya positif. Tapi kenyataan sebenarnya ketika kita melakukan penguatan positif, baik tadi berupa bujukan atau pemberian reward, sebenarnya telah membuat siswa kita merasa ketergantungan dengan kita karena pemberian reward tadi. Dan apabila tidak kita berikan reward, maka dia akan kembali ke karakter semula. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga setelah kita lakukan penghargaan, kita kasih reward, kita kasih penguatan positif berupa bujukan, namun tidak terjadi perubahan karakter pada diri siswa kita, tentu kita berikan hukuman. Nah, hukuman itu bisa membuat siswa kita merasa minder. Dia akan merasa dia merasa seperti tidak dihargai, dia merasa tertekan, dia merasa tidak bernilai. Nah, ilusi yang seperti itulah yang dirubah atau diluruskan oleh William Glasser, seorang pakar psikiater pendidikan. Tantangan paradigma pemikiran kita yang dahulu dengan yang diharapkan saat ini, yaitu kalau kita yang dahulu berada dalam posisi stimulus respon. Bapak Ibu bisa lihat di layar, coba kita bandingkan stimulus respon dengan teori kontrol yang diungkapkan oleh William Glasser. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita terapkan ya selama ini. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Termasuk pula dengan anak didik kita. Karena anak didik kita yang satu dengan yang lainnya itu berbeda pandangannya. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kerap terjadi di kelas ya. Kalau seandainya anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita melihatnya hanya sebagai sebuah kesalahan saja. Padahal ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi oleh kita. Sementara dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitupun dengan anak didik saya, anak didik kita ya Bapak Ibu, dia berhasil, dia tuntas dalam mencapai tujuan pembelajaran, itu lewat kontrol yang dilakukan oleh diri sendiri. Bukan paksaan guru, bukan paksaan kepala sekolah, dan bukan paksaan dari orang tuanya, tapi lebih ke pengontrolan diri siswa kita. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika sudah dibujuk, ketika sudah dikasih hadiah, tapi karakter baik tersebut belum bisa kita wujudkan. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita mengenai kesepakatan kelas yang akan kita ciptakan.
Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, kalau dalam teori stimulus respon, kalau tidak menang ya kalah, kalau kalah ya menang. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang, pasti menang, menang, begitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya bagaimana pengontrolan diri siswa kita itu hanya siswa kita yang bisa menciptakannya. Kadang-kadang dia berhasil dalam pembelajaran, baik Bapak Ibu ataupun saya pribadi, saya merasa senang mungkin karena saya berhasil dalam memaksa anak untuk belajar, begitu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya anak kita sendiri berhasil dia mengontrol dirinya. Nah, untuk mengontrol diri siswa kita sebagai guru mengupayakan. Nah, dari itu kita kenali dulu karakter-karakter belajar siswa kita, kebutuhan dasarnya, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita berdasarkan gaya belajarnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, tentang disiplin positif. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita bahas dulu asal kata dari disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Ini sebenarnya pengertian disiplin ya Bapak Ibu. Namun pada budaya kita telah terdoktrin bahwa disiplin itu adalah kecenderungan seseorang ya patuh berdasarkan aturan dan kecenderungan kalau dia melanggar artinya dia tidak disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah kesempatan seseorang untuk menggali potensinya lebih dalam menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Sejalan dengan disiplin, kita berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam nilai-nilai kebajikan ini juga sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu baru mengenal istilah-istilah ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama dulu kita masuk motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi ini kita mengenal motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu yang berada di luar diri siswa kita, sedangkan internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa kita. Kalau seandainya di kelas itu telah dilanggar kesepakatan kelas, maka kita berikan dia hukuman. Itu namanya motivasi eksternal. Juga dalam pemberian imbalan atau hadiah, itu motivasi yang berasal di luar. Artinya siswa kita akan melakukan karakter baik apabila dia mendapatkan hukuman atau imbalan. Sedangkan motivasi internal ini merupakan tujuan utama dari disiplin positif. Siswa akan bertanya kepada dirinya sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya terangkan dulu, kita berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bagaimana kita seorang guru bisa memberikan kesadaran kepada diri kita
sehingga akhirnya dia terbiasa melakukan karakter-karakter baik, yang artinya nanti anak siswa kita akan memerintah dirinya sendiri tanpa diperintah oleh guru. Nanti setelah materi ini akan nampak oleh Bapak Ibu budaya positif dan manfaat-manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dimana nantinya dalam restitusi ini ada 3 tindakan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas, dan memperbaiki dirinya. Ciri-ciri restitusi adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang sebelum masuk ke keyakinan kelas, saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa beda peraturan dengan keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Kalau tidak ada, saya mencoba menjelaskan ya. Beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat seperangkat aturan yang dibuat atau diberlakukan oleh guru kepada muridnya. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswanya. Ketika melakukan pelanggaran, ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa kita. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan, kalau dilanggar, artinya kita beri dia hukuman atau sanksi. Nah, dalam keyakinan kelas tidak memberikan sanksi atau hukuman, tetapi kita bawa anak tersebut ke dalam konsekuensi yang telah kita susun bersama anak. Artinya kita menyusun kebiasaan-kebiasaan baik di kelas, pembiasaan-pembiasaan positif di kelas kita dengan melibatkan siswa kita, agar terciptanya nanti pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan bagi siswa kita. Bapak Ibu semuanya kelihatan mengantuk ya Bapak Ibu. Perlu diberikan ice breaking. Sekarang ya ice breaking yang saya dapat, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Tepu santiang ya. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang ya. Kita mulai ya. Tepu santiang. Mana tepukannya? Tepu santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Tepu santiang.
ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Guru SD 086 Lingkung Santiang Santiang. Ulang lagi sekali lagi ya. Tepu santiang, ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Ada lagi. Ada lagi ice breakingnya yang terbaru, boleh ya Bapak Ibu kalau ada boleh ke depan memimpin rekan-rekannya. Tepu 1, tepu 2. Oh tidak bisa. Udah ya. Oh masih ngantuk? Masih ngantuk? Coba lihat dalam diagram lingkaran ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada peraturan kelas. Kita berangkat dari peraturan kelas. Peraturan kelas. Contohnya ya, merubah keyakinan kelas belum saya jelaskan. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan begini ya Bapak Ibu, berangkat dari peraturan kelas. Peraturan kelas kita jadikan ke kalimat-kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif kita jadikan dia ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama dengan siswa kita. Kemudian tujuannya pasti menciptakan lingkungan positif. Kalau semuanya sudah positif, lingkungan kelas positif, sekolah positif, guru-gurunya positif, akan terbentuk nantinya budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu tentunya ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita untuk menciptakan kenyamanan belajar bagi siswa kita demi ketercapaian tujuan pembelajaran. Coba Bapak Ibu lihat beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu identik dengan kalimat negatif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang dituju ini? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini bisa kita buatkan kesepakatan kelas di kelas kita, saling menghormati sesama teman, saling menghormati sesama warga sekolah. Artinya kalimat-kalimat yang lahir pada keyakinan kelas itu merupakan kalimat positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan kita ya. Kita jadikan dia ke keyakinan kelas, menghormati orang lain, bisa nih. Berkomitmen datang tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini era tujuannya dengan kesehatan. Gunakan masker. Ini juga tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai apa yang dituju pada keyakinan kelas kita? Sabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Jadi Bapak Ibu, di kelas sebaiknya juga ada kesepakatan kelas agar terciptanya lingkungan yang positif. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, ada manajemen yang baik antara guru dengan siswanya. Jangan kita karena kita merasa kita guru, kita tidak mendengar pendapat dari siswa kita. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, itu juga berkat kolaborasi kita dengan siswa kita. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi.
kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru, ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Ada lagi istilahnya, kamu terus yang masuk ke kantor, nggak bosan awak. Nah, seperti itu sering kita lontarkan kepada siswa kita, karena sebelum kita berikan hukuman, kita lihat dulu kebutuhan dasar, kita gali dulu kesalahan apa yang dibuat oleh anak kita dan kebutuhan dasar apanya yang belum kita penuhi. Bagaimana Bemi? Ini ada ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. 5 kebutuhan dasar siswa ini harus kita penuhi dalam kelas ya. Kadang dia melakukan kesalahan, contoh misalnya ya, dia sering terlambat misalnya. Kita selalu memberikan dia hukuman dari ke lapangan atau push up atau pilih sampah begitu ya. Padahal ada kebutuhannya yang tidak kita penuhi, yang belum terpenuhi ya. Kalau misalnya terlambat ke sekolah, nilai kebutuhan apa yang kurang berarti itu Bapak Ibu? Apanya tuh? Kasih sayang, rasa dihargai. Apanya tuh? Karena sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan nilai atau kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa kita. Kasih sayang, kadang-kadang dia terlambat ke sekolah karena tidak dibangunkan oleh orang tuanya, itu yang pertama. Dibiarkan saja, berarti dia menarik perhatian kita untuk ditegur, ditanya. Dia ingin kasih sayang dari gurunya. Kemudian ada anak di kelas, dia mengganggu temannya, lalu dicubitnya kawannya. Kalau enggak dipegang jilbab temannya. Itu sebenarnya kalau kita langsung mencap anak itu nakal, padahal sebenarnya ada yang kosong di ruang hatinya. Nilai apa kira-kira yang enggak ada dari anak awak tuh? Kesenangan. Karena ditanya, kenapa itu dipegang jilbab temannya? Nggak ada Bu, awak pakai gaduhannya batu, senang tiwanya begitu. Nah dia kesenangan, berarti ada rasa kesenangannya yang belum terpenuhi selama ini, yang akhirnya disalurkan lewat temannya. Kita sudah mencap anak tersebut nakal, padahal sama dengan kita. Misalnya kan, kalau ini kan kebutuhan dasar manusia, karena kita membahas siswa, 5 kebutuhan dasar ini juga ada pada diri kita: kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan rasa dihargai, rasa diterima, dan mendapatkan kasih sayang. Kemudian dalam pembelajaran ini sering terjadi, kita menyuruh anak menggambar. Misalnya ya, dalam menggambar kita sepakati gambarnya gambar pemandangan. Ternyata anak kita atau siswa kita tidak mau dia menggambar pemandangan. Digambarnya lah gambar Ultraman, apalagi yang ikon-ikon anak-anak tersebut, kita marah. Padahal nilai atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berarti dia tidak mendapatkan kebebasan dalam menggambar. Jadi sebelum kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, kita cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa yang belum kita penuhi. Maka dari itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah, perlu kita cari tahu kebutuhan dasar siswa kita, sehingga nantinya terjadilah pendidikan atau pembelajaran yang beragam untuk siswa kita, dan nantinya akan tercapailah tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kalau ini segitiga restitusi.
pernah dengar istilah segitiga restitusi Bapak Ibu? Nah, dalam segitiga restitusi kita ada 3 tahapan. Yang pertama validasi kebutuhan, di mana dalam validasi ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, saya contohkan ini ada seorang anak, kita ambil namanya Badu. Badu ini sering mengganggu Ani, sering mengambil makanan si Ani. Ani ini merasa tak terima, dia menangis. Nah, kita panggil si Badu tadi. Apakah kita langsung memarahi Badu? Nah, kita lakukan dulu validasi kebutuhan. Barangkali kebutuhannya ada yang belum terpenuhi. Yang pertama mungkin kita tanyakan dulu alasannya. Badu, Pak aku mau itu sama kawan, ya? Atau kita tanyakan, Badu tadi ngapain? Kenapa Ani bisa menangis? Nah, kemudian kita lakukan setelah dia jawab, kita penuhi kebutuhan apa yang kira-kira sama anak didik kita ini belum terpenuhi sehingga dia mencari perhatian lewat temannya. Kemudian kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti tentunya pernah berbuat salah, dan kamu bukan salah satunya. Begitu kira-kira kita berikan kepada siswa kita. Kemudian setelah kita stabilkan identitas, kita tanyakan keyakinan. Nah, berarti dari kesalahan Badu tadi, kesepakatan kelas kita apa yang Badu langgar. Nanti anak tersebut akan menjawab. Setelah dia menjawab, baru kita tekankan keyakinan kelas kita. Jadi kalau kayak kamu mengganggu teman kamu itu bagus atau tidak? Tidak. Nilai apa yang kamu langgar? Dia akan terbiasa menjawab berdasarkan kesalahan yang dia perbuat. Jadi sebenarnya dalam budaya positif ini lebih ke bagaimana kita membiasakan siswa kita agar dia berperilaku atau berkarakter positif. Dari siswa yang berkarakter positif, nanti terciptalah lingkungan belajar yang positif. Mulai kita dari kelas. Kalau sudah tercipta lingkungan kelas yang positif, akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Apa perbedaan menurut Bapak atau Bapak Ibu ya antara perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman itu berfokus pada penghentian perilaku negatif yang dibuat oleh anak, sedangkan konsekuensi yaitu membantu siswa kita belajar dari tindakan mereka sendiri, dan restitusi adalah memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan perilakunya ke arah yang lebih baik. Ini saya buatkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini sifatnya tidak menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kita memberikan hukuman kepada siswa kita atas kesalahan yang dibuatnya, tapi di hatinya itu tidak terima. Mungkin kita memberikan hukuman verbal atau hukuman fisik kepada siswa kita dan dia tidak menerima, akhirnya muncullah rasa dendam pada dirinya. Kita kan tidak tahu hati manusia seperti apa. Begitu pula dengan hati siswa kita. Kemudian dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Akhirnya dia menerima kesalahan yang dilakukannya. Dalam hukuman anak membenci kedisiplinan karena dia akan merasa disiplin itu tidak bagus karena sering kita kasih hukuman. Sementara dalam konsekuensi anak menjadi menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi anak kita berikan rangsangan atau stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendirinya karena dia sering dihukum dari kesalahannya. Dia merasa dirinya tidak berharga, dia sering menyalahkan dirinya.
Pokoknya dalam otaknya tersettinglah kalimat bahwa dia itu jelek, dia itu tidak bisa, dan dia itu salah. Sementara dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman menimbulkan konsep diri yang buruk karena sering melakukan kesalahan. Sudah tersetting dalam image-nya bahwa dia itu tidak baik, konsep dirinya buruk. Sementara pada konsekuensi konsep dirinya baik. Dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, anak tersebut akan berusaha menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Misalkan dia melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. Ketika dia melanggar, kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Artinya lewat pertanyaan kita dan solusi yang kita berikan, nantinya menumbuhkan anak tersebut bisa mematuhi peraturan, baik di sekolah, baik di kelas maupun di sekolah. Anak merasa dalam hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Ini sudah tergambarkan tadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita beri dia hukuman, karena mungkin peraturan memberikan kehukuman berdasarkan kesalahan itu adalah berasal dari guru atau warga sekolah yang lain tanpa melibatkan anak kita. Sedangkan kalau dalam konsekuensi, anak belajar, anak dibuat tidak nyaman atau kehilangan hak hanya dalam waktu sementara, tidak berkelanjutan. Artinya dari konsekuensi yang telah disepakati, dia belajar bertanggung jawab. Dia belajar walaupun awalnya marah, walaupun awalnya tidak terima, tapi kalau dia lihat ke konsekuensi yang telah dibuat, akhirnya dia bisa menerima dengan baik. Kadang kita sering melakukan hukuman di kelas tanpa melihat terlebih dahulu kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Ini dalam menentukan kita sukses dalam pembelajaran, sukses dalam menciptakan budaya positif ya. Identitas gagal itu berupa hukuman. Sementara identitas sukses itu berupa disiplin, di mana di dalam disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Di mana dikatakan gagal adalah pemberian hukuman, karena hukuman itu sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan. Sementara dalam identitas sukses, di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan di restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak yang jangka waktu panjang, ini dikasih hukuman. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Biasanya anak kalau terpojok itu dia akan merasa dia itu sudah salah, dia itu tidak bisa membela diri lagi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalimat yang menekan pada siswa kita. Sementara pada konsekuensi, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lima posisi kontrol seorang guru untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah,
yang ketiga sebagai manajer, keempat sebagai teman, dan kelima sebagai pemantau. Kelas budaya positif akan mudah dibentuk apabila semua warga sekolah saling bekerja sama, saling menghargai, dan saling mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Karena dengan adanya budaya positif ini, tercipta budaya positif, maka akan terciptalah lingkungan belajar yang nyaman sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu tentunya ingin budaya positif di sekolah kita ini terwujud dengan baik. Budaya positif ini sangat menguntungkan kita semua, Bapak Ibu. Terlebih kita sebagai seorang guru akan terbantu dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan siswa akan merasa nyaman berada di kelas dan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Saya berharap lewat pembelajaran materi ini bisa menumbuhkan kita mulai dari diri kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut atau budaya positif, ya, pembiasaan karakter tanpa kita katakan, tanpa kita suruh, siswa kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Kalau budaya positif di sebuah sekolah itu sudah terlaksana, maka akan dipastikan semua warga sekolah akan merasa nyaman berada di sekolah, dan nantinya kepada siswa kita dia akan lebih mudah untuk menuju atau kita bentuk ke karakter yang kita harapkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kembali ke kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa kita. Sebagai seorang guru, kita harus bisa meneliti lebih lanjut kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi di sekolah agar murid kita bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Ada ini kasus kebetulan saya yang memegang kelas 1, saya mendapatkan kasus anak saya suka mengganggu temannya ketika belajar. Kemudian dia selalu bertanya kepada kepada gurunya, padahal dia sudah mengerti. Setelah saya lihat latar belakangnya, ternyata anak saya ini merupakan berasal dari keluarga yang tidak utuh, artinya ibu bapaknya tidak tinggal bersama lagi, sehingga dia merasa kurang dihargai, kurang dicurahkan kasih sayang, yang menyebabkan nantinya saya akan terhambat dalam menyampaikan materi pembelajaran apabila kebiasaan negatif siswa saya ini saya biarkan begitu saja. Dan maka dari itu saya berusaha memberikan perhatian yang lebih kepada siswa saya ini agar terciptanya kelas yang nyaman dan menyenangkan tanpa saya abaikan siswa yang lainnya. Artinya dalam pemberian kasih sayang semua itu siswa sama, tapi saya lebih memperhatikan siswa yang bermasalah tadi lewat komunikasi kecil yang sering saya lakukan, baik itu di jam istirahat maupun di jam lainnya. Kemudian, nah ini kira-kira ya Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, kita berangkat dari peraturan kelas. Dalam peraturan kelas ini yang sudah kita sepakati kan biasanya kita yang membuat sendirian. Tapi karena kita ingin mengajak siswa kita semuanya menciptakan budaya positif, dari peraturan kelas kita jadikan ke dalam bentuk keyakinan kelas. Dari pembiasaan-pembiasaan baik akan muncul nanti lingkungan positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk,
nanti akan diikat oleh namanya budaya positif. Karena dengan budaya positif semua akan apapun itu bentuknya akan tercapai dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu dalam memberikan hukuman itu sudah disepakati dengan muridnya? Sudah, Bu. Nah, ini lagi. Kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Ada 4 pertanyaan nih ya. Coba dijawab. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan dasar apa yang kita penuhi itu? Yang harus kebebasan ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi itu? Kasih sayang dan ingin dihargai. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan belajar dasar apa yang belum kita? Kesenangan dan kebebasan. Aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebebasan. Apa yang Kebebasan. dihargai juga ya, kebebasan, kesenangan juga ya. Berarti 3. Ini saya mencoba memaparkan sebuah masalah. Ini kebetulan saya ambil di kasus SMP ya. Pak Zulfikar, saya bacakan ya. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Jadi Pak Zulfikar ini adalah kepala sekolah baru. Sebagian guru-guru dapat menerima keadaan Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru tersebut, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekan sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila rapat diadakan. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak demikian. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik, mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan? Jadi diibaratkan kini Bapak Ibu menjadi Pak Zulfikar. Nah, ini jawaban dari Pak Malik. Setelah ditanya Pak Malik, iseng aja sih aku sebenarnya, aku senang lihat caption baru itu, kebingungan kalau aku tanya-tanya di rapat. Ini nilai kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Bagaimana tindakan kita sebagai seorang kepala sekolah? Saya nanya kita sebagai Pak Zulfikar. Karena nilai kebutuhan kesenangannya yang tidak di. Kemudian biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerjasama. Jadi intinya di sini untuk mencapai pembelajaran yang bagus, kita juga melihat kebutuhan dasar siswa kita. Boleh Bu? Nama Bu? Anak Ibu oh ya, ada keluhan dari guru kita, Ibu Eni, guru kelas 5. Beliau menyatakan bahwa ada salah satu siswanya yang sering
lambat mengerjakan PR. Kadang PR dikerjakan, kadang tidak, begitu Bu. PR yang dibuat itu dikerjakan di sekolah. Biasanya kalau ini saran karena saya sudah mempelajari modul 1.4 ini, anak tersebut dipanggil, jangan di dekat temannya, kita bawalah anak tersebut di mana dia nyaman. Ya, jadi pertanyaan yang kita ajukan bukan bersifat menjat, artinya kita di sini mencari informasi apa penyebabnya sehingga dia lalai mengerjakan tugas. Berangkat dari kebutuhan dasar manusia, barangkali kebutuhan dasarnya belum kita penuhi. Ini erat kaitannya dengan begini Bu Emi, karena dalam penyajian materi sebelum kita menyajikan materi itu kan kita petakan terlebih dahulu kemampuan siswa kita, karena dalam sebuah kelas itu saya rasa tidak semua siswa kita yang mempunyai akademis yang baik ya. Ada misalnya yang menengah ke bawah, itu biasanya kita tentukan dulu cara belajarnya. Apakah dia audio, apakah dia visual, atau kinestetik. Nah, tentunya Bu Emi yang lebih mengetahui karakter belajar siswa Bu Emi. Di sini saya berbagi jawaban saja, karena setelah mempelajari modul ini, saya memang mendapatkan hal baru yang luar biasa yang saya terapkan nantinya di kelas saya. Kembali kepada masalah Bu Emi ya, permasalahan yang dia ditemui di kelasnya, ada anak yang tidak mengumpulkan PR tepat waktu, dia lambat belajar, ya begitu ya Bu Emi. Nah, berarti dia hanya bermasalah ke apa namanya itu, penguatan dirinya saja berarti itu Bu Emi. Berarti Bu Emi harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Kadang-kadang di rumah anak-anak kita kurang perhatian dari orang tuanya. Makanya kita sebagai guru-guru berusaha memenuhi kebutuhan ingin dihargai dan disayangi oleh gurunya. Bagaimana cara Bu Emi mendekatkan diri Bu Emi, masuk ke diri siswa Bu Emi untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan cara belajarnya. Mungkin kalau karena dia kurang bersemangat mengerjakan PR atau tidak ada support dari keluarganya, pokoknya sekolah. Biasa kan seperti itu ya Bu Emi, pokoknya anak tuh sekolah. Nah, berarti ada kolaborasi Bu Emi dengan orang keluarga dari anak tersebut. Karena kalau kita kaji, kadang-kadang kita melihat gaya belajar anak tersebut sebenarnya anak itu pandai, tapi kurang support dari lingkungannya, akhirnya dia jadi malas-malasan. Karena dia merasa dirinya tidak berharga. Ini PR kita ya Bapak Ibu sebagai seorang guru, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri siswa kita dan merasa dia berharga sehingga potensi-potensinya akan keluar dengan sendirinya. Itu PR yang PR untuk kita semua, khususnya di SDN 08 Amikum ini, bagaimana cara kita menggali potensi siswa kita sehingga keluar nantinya, dan ujung-ujungnya kalau anak kita keluar potensinya, ujung-ujungnya tetap ke budaya positif akan tercipta sendirinya. Itu kita mulai tentu dari guru dan semua komponen sekolah yang ada di sekolah ini untuk menciptakan budaya positif. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ini lima posisi kontrol kita terhadap siswa. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajemen. 5 posisi kontrol yang kita terapkan dalam lingkungan kelas kita. Yang pertama, bersifat penghukum. Biasanya kita menghardik, ini yang identitas gagalnya ya, kalau posisi penghukum, kita hardik atau kita marahi siswa kita dengan kalimat-kalimat negatif.
Ibarat kata, kamu mau jadi apa kalau belajar seperti ini? Itu tidak boleh ya, Bapak Ibu. Bagusnya ajaklah siswa kita, tanyakan, ayolah, lakukanlah demi ibu, atau masa depan kamu tidak akan kamu raih kalau kamu belajarnya seperti ini. Kira-kira hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi budaya positif ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan semoga materi budaya positif yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya dalam menciptakan lingkungan positif di kelas dan menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau ada yang kurang memuaskan, ya kalau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.